Nah, dulu tuh kan mudahnya tuh lahan tuh kan luas di situ. Nah, sekarang kan udah terhalang kayak pengurukan, jadi kan berkurang lahannya. Nah, yang udah nggak apa tuh ya, punah semua, limbah. Sekarang itu banyak kan pergi ke mengalir ke laut sih Pak, limbahnya kayak gitu. Jadi ikan-ikan banyak yang mati. Dulu pun hasil di situ banyak Pak, ya cari ikan 2 kerajun 3 kilo 4 kilo kan bisa, sekarang cari 1 kilo aja sulit gitu sekarang tuh. Jadi penghasilan berkurang banyak. Kalau nggak cari di situ aja ya nggak makan Pak seharian tuh, kan ya cari tempat lain. Dulu bisa mencapai 200 300, sekarang 50 udah banyak di situ sekarang tuh. Ya, segitu aja. Di antara reklamasi yang paling mencolok terlihat jelas di Kawasan Ekonomi Khusus KIKI, Java Integrated Industrial and Ports Estate JIP, Kecamatan Mangga. Sekitar 30 hektar di antaranya ternyata belum mengantongi izin BKKPRL, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Benoa mengatakan puluhan hektar lahan reklamasi tersebut sudah terbit sertifikat hak guna bangunan SHGB, namun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Sekarang air lautnya pahit, tidak asin lagi, kata Santoso. Ketua Rukun Nelayan RN Balai Lauk, Desa Kramat, Menggare, Kabupaten Gresik, ia mendampingi tim ekspedisi. Susur pesisir kabarbaik.co bersama sejumlah pegiat lingkungan dari Ecological Observation and Wetland Conservation, Ecoton, lembaga yang sejak 1996 menaruh perhatian pada krisis ekologis di wilayah Indonesia. Direktur Eksekutif Ecoton, Darussetiorini, mengambil sampel air. Botol-botol kecil dicelupkan ke beberapa titik berbeda di dekat kawasan industri, area mangrove, hingga sekitar dermaga nelayan. Dari pengamatan kasat mata saja, perbedaan warna dan kejernihan air terlihat cukup mencolok. Pak, untuk hasil tangkapan nelayan saat ini gimana Pak? Sepi, sulit sekali setelah ada proyek itu. Proyek gimana Pak? Proyek apa itu? JP itu. Sekarang kalau sekali melaut hasilnya berapa? Paling 50.000, paling banyak itu 100.000 itu sudah banyak. 100.000 sudah banyak. Dibandingkan dulu? Dibandingkan dulu sampai 300, 200 paling sedikit 200 dulu. Sebelumnya ada JP itu. Jadi sekarang kalau melaut harus kemana Pak? Harus pergi ke sana jauh. Kalau nggak jauh ya sulit sekali. Jadi sekarang udah nggak pernah cari ikan di daerah sekitar JP situ Pak? Ya jarang-jarang. Ya 1 bulan kadang paling 2 kali dicari di situ. Itu pun hasilnya sedikit ya? Mulai hasilnya nggak ada. Berarti hasil reklamasi itu ngaruh nggak Pak? Ya, Hasil reklamasi itu ngaruh nggak ke tangkapan hasil nelayan? iya pengaruh ya. Hasil pengujian awal tim, Ecoton menunjukkan adanya perbedaan kualitas air yang signifikan antara area dekat industri dan wilayah yang masih relatif alami. Kadar fosfat dan amonia tercatat lebih tinggi di sekitar kawasan reklamasi dan saluran pembuangan. Ini merupakan indikasi adanya tekanan serius terhadap kualitas perairan pesisir. Kadar oksigen terlarut, dissolved oxygen DO, di beberapa titik dekat kawasan industri hanya sekitar 2,75 liter. Angkanya jauh lebih rendah dibandingkan kawasan dermaga nelayan yang mencapai sekitar 6,5. Akibatnya, banyak biota laut kesulitan bertahan hidup. Tim Ecoton juga melihat sendiri luasan lahan penuh mangrove yang mati. Mangrove tersebut memang masih berdiri, tetapi dalam kondisi mengenaskan dengan batang kering berwarna kecoklatan. Kami khawatirkan di situ mungkin ada penimbunan ilegal urukan, limbah B3 untuk urukan reklamasi, ada aktivitas apa di sepanjang garis pantai Manyarejo. Menggare ini yang bisa menimbulkan
gangguan pada ekosistem, mangrove dan pantai di Gresik, tanda sedaru.